Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kalian jangan ulangi sami Allahu liman hamidah. Lanjutkan rabbana walakal hamd. Jangan imam sami Allahu liman hamidah, kita juga sami Allahu liman hamidah baru. Lanjutkan tu. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jadi boleh Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, ataupun dihilangkan wawnya Rabbana lakal hamd, ataupun ditambah Allahumma dihilangkan wawnya Allahumma Rabbana lakal hamd. 4. Suatu ketika baginda Rasul melihat seorang salat. Rabbana walakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rasul ketika selesai dia salat bertanya, tadi para malaikat 30 lebih para malaikat buru-buru mencatat kebaikan amalmu. Apa yang kamu bacakan? Rupanya dia membacakan hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. 30 para malaikat buru-buru, siapa yang pertama kali mencatat? Mereka maunya semua mereka itu mencatat, tapi tidak bisa, yang mencatat tetap satu orang. Tapi mereka buru-buru. Saya harus yang pertama kali mencatat kebaikannya. Rasul bertanya, apa engkau bacakan? Rupanya dia menambah habdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana walakal hamd rabbus samawati wal ard. Mil'ul ard wa mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Ba'du ya, jangan ba'din, jangan ba'dan, jangan ba' lain, ba'du. Karena ba'du itu artinya segalanya. Kalau sudah ba'din, ba'di, ba'dan, ba'da, itu artinya sudah berbeda. Ba'du mil'us samawati wal ard wa mil'u ma bainahuma wa min kulli syai'in ba'du. Mau tambah ini, mau tambah itu, tidak ada masalah. Karena kondisi kita beriktidal, ini kondisi kita mengagungkan Allah. Makin banyak pengagungan, tidak ada masalah. Ini kali-kali kalau imamnya membacanya lama, kita tambah lagi Rabbus samawati wal ard, tambah lagi hamdan tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, kita tambah lagi. Itu bentuk pengagungan. Para ulama berselisih pendapatnya di mana kita letakkan tangannya. Kalau kita perhatikan bukunya Dr. Bakar Abu Zaid La Jadida fi Salat, tidak ada yang baru dalam salat, karena praktek salat itu dinukilkan secara mutawatir. Orang melihat salat Rasul, para sahabat melihat, mempraktekkan, para tabi'in melihat, para sahabat mempraktekkan, mereka mempraktekkan. Salat itu terus menerus dinukilkan demikian. Maka Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan meletakkan tangan dalam kondisi bersedekap itu bid'ah. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal. Imam Ahmad mengatakan boleh bersedekap dalam kondisi beriktidal. Kita lihat mazhabnya, rupanya mayoritas para ulama, tidak boleh bersedekap. Imam Ahmad beliau mengatakan boleh bersedekap, bukan harus bersedekap, boleh bersedekap. Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan boleh bersedekap, tapi hanya untuk solat sunnah. Yang bersedekap mereka berdalil dengan hadis yang sangat umum. Kami dalam kondisi berdiri salat, kami diperintahkan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Kondisi berdiri salat. I'tidal kondisi berdiri, maka kami meletakkan dalam kondisi bersedekap. Ini pegangan Imam Ahmad. Kalau dari mutaakhirin, Imam Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, semuanya merajihkan bersedekap dalam kondisi beri'tidal. Jumhur para ulama berdalil dengan hadis yang sangat umum lagi, kembalikan ke tempat dia sebelumnya. Jadi kira-kira tempat dia sebelumnya apa tangannya? Lepas atau bersedekap? Hah?
sebelumnya. Jadi saya buat, ini analogika dasar sekali dari saya buat itu seperti orang lari maraton. Dia punya satu titik, lari ke titik B, lari ke titik C, lari ke titik B, lari ke titik C, lari pulang ke tempat sebelumnya. Ini kira-kira kemana dia pulangnya? Kembali ke tempat semula, ke B atau ke A? Ke A, bukan ke B. Posisi sebelumnya itu artinya posisi sebelum kita salat. Posisi tangan kita masih dalam kondisi istirsal. Ini yang lebih saya sukai dari sisi dalil, istirsal, lepaskan. Karena salat itu kita nukilkan secara amalan. Para sahabat melihat salat, tabi'in melihat sahabat, tabi'in melihat tabi'in. Semua generasi melihat. Jumhur para ulama melihat praktek yang dilakukan kaum muslimin, mereka melepaskan. Tiba-tiba muncul zamannya Imam Ahmad, baru muncul praktek bersedekah. Ini artinya satu praktek yang baru muncul, bukan praktek yang sudah tertanam lama di praktek salatnya kaum muslimin. Walaupun demikian, Imam Asy-Syaukani mengatakan perselisihan kita itu cuma berkaitan mana lebih afdal. Perselisihan kita itu cuma mana lebih afdal. Jangan kita bersedekah marah yang istirsal marah kepada yang bersedekah. Kita mencela ini, kita mencela sana. Dia mencela kita, kita mencela mereka. Padahal ini cuma mana yang afdal. Beliau mengatakan, saya perhatikan kaum muslimin berselisih tentang bersedekah dengan tidak bersedekah, seolah-olah mereka berselisih tentang halal dan haram. Padahal ini mana yang afdal. Anda kalau punya ilmu ini lebih afdal, amalkan. Anda punya ilmu ini lebih afdal, amalkan. Selesai masalah. Ini bukan pembahasan berkaitan tentang sunnah, bid'ah, wajib, haram, tapi ini berkaitan tentang al-afdaliyah, mana yang lebih utama untuk kita amalkan. Itu doanya dan itu prakteknya.